Berapa besar margin yang diambil Microsoft dalam penjualan berbagai konsol Xbox? Tanya pengacara yang mewakili Epic Games kepada Lori. Kami tidak mengambil margin. Kami menjual konsol-konsol game ini dengan strategi merugi. Alright, guys, ini ada sesuatu yang cukup menarik sih menurut saya sih. Jadi ini saya barusan lihat di Kompas, tekno.kompas.com. Microsoft akui penjualan konsol Xbox tidak pernah untung. Well, yes, saya main Xbox, guys. Like, seru banget ya. Jadi main zaman sekarang kalau main beda sama zaman dulu banget ya. Kalau sekarang main tuh enak banget, koneksi ke internet juga udah oke. Kemudian untuk multiplayer juga langsung gitu. Saya main dengan adik-adik saya. Anyway, saya pengen meng-highlight bahwa kenapa sih Microsoft menggunakan strategi seperti ini. Ya, jadi ini yang kemarin sempat saya singgung ketika ngebahas tentang funnel, ketika ngebahas tentang kalau misalkan ada perang harga di marketplace, kemudian apa solusinya. Nah, ini cukup menarik nih. Microsoft mengatakan Vice President Business Development dari Xbox ya, Lori Wright, yang memberikan kesaksian di meja hijau dalam perkara antara Apple dan Epic Games. Jadi di sini berapa besar margin yang diambil Microsoft dalam penjualan berbagai konsol Xbox? Tanya pengacara yang mewakili Epic Games kepada Lori. Kami tidak mengambil margin. Kami menjual konsol-konsol game ini dengan strategi merugi. Jadi perang harga bisa jadi plus, bisa jadi minus. Kalau Anda cuman fight perang harga, nggak dapat profit, bubar. Tapi Microsoft tahu kalau dia ngambil marginnya di sini kegedean, nggak akan jalan. Maka dia mengambil strategi bukan perang harga lagi, dijual rugi. Nah, can you imagine guys, kalau misalnya Anda jual barang di marketplace, Anda udah perang harga, udah marginnya udah tipis banget, and then kompetitor Anda untuk menang gimana caranya? Dia jual dengan merugi, Anda bebas, bablas langsung, selesai, lewat. Kebayang ya? Semurah-murahnya Anda jual, masih ada orang lain yang bisa jual lebih murah daripada Anda. Apalagi dijual bukan cuma harga modal, tapi dijual dengan merugi. Selesai, Anda mau profit dari mana? This is the game, guys. Nah, terus solusinya gimana? Dia gini, kami tidak mengambil margin, kami menjual konsol-konsol game ini dengan strategi merugi, right? Ia juga menjawab pertanyaan lanjutan dari Earnhardt terkait keuntungan dari seluruh penjualan konsol Xbox. Pernahkah Microsoft meraup keuntungan dari penjualan Xbox? Jawabannya adalah tidak. Nah, beberapa saat setelah Wright memberikan pernyataan, perwakilan Microsoft lantas angkat bicara di kesempatan terpisah. Menurut dia, konsol game Microsoft memang sengaja menggunakan strategi merugi. Merugi karena bertujuan untuk menarik basis pengguna. Jadi dia mengumpulkan database. Ini lagi kuncinya kan, makanya saya selalu bilang database. Kenapa? Karena database itu kalau Anda punya banyak, profitnya di belakang. Sehingga ketika Anda berperang di depan, kelihatannya kalah, kelihatannya tidak profitable, tapi Anda bisa memanfaatkan strategi di belakang. Nah, adapun bisnis game Microsoft sendiri sebenarnya mendulang keuntungan dari penjualan game dan layanan berlangganan. Subscription, guys, subscription. Bahkan bisnis game ini diklaim merupakan salah satu divisi yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di Microsoft. Jadi bisnis konsol game mengusung model bisnis subsidi, keuntungan sendiri berasal dari penjualan game dan layanan berlangganan online, kata juru bicara Microsoft. Dengan bisnis model seperti ini, perusahaan rela merugi demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kerugian itu pun ditutup oleh keuntungan yang diperoleh, bahkan surplus. Oke? Jadi, di depan, kalau sampai ada perang harga, Anda kalau cuma main di sini aja, perang harga, mati. Tapi kalau di sini ada perang harga, kalau perlu dijual kayak Microsoft nih, dijual merugi, maka Anda akan dapat apa? Dapat keuntungan dalam bentuk database. Orang banyak yang beli. Meskipun secara profit, loss. Tapi karena punya database, dia bisa melakukan upsell di belakangnya. Anda bisa jualan, kayak tadi Microsoft bisa jualan game, bisa jualan langganan. So, saya main game kayak begini, saya cuma membayar $5 per bulan. Okay, just $5 a month. Selama setahun, langganan $5, saya bisa main kayak ratusan game. Gak mungkin juga sih dimainin sih ratusan game sih. Ini main satu game aja udah kayak per minggu-minggu gitu kan. Jadi, yang biasanya saya biasanya agak jarang main game. Kalau biasanya harus beli CD game
baru harga 700.000, 600.000, 800.000, apalagi kalau baru banget 800.000 satu game. Dengan ini 800.000 saya bisa bayar setahun. Jadi di kepala saya kenapa enggak gitu kan? Tapi itu membuat orang jadi berlangganan terus-menerus membayar. Karena jadi murah, penggunanya jadi banyak. Karena sebelumnya yang beli dikit kayak, wah, 800.000. Bulan depan game baru 800.000. Enggak deh, penggunanya jadi sedikit. Tapi karena dibuat model subscription, cuman bayar $5, ya kenapa enggak gitu kan? Apalagi kalau misalkan di Amerika, $5 bisa makan apa? Cuman ngopi aja juga udah kayak $5. Anda di Starbucks aja berapa tuh? 60.000. Ya hampir $5 kan? Anda minum tiap hari, sementara ini sebulan buat main game. It's very cheap. Sangat murah banget. Nah, dari situ basis penggunanya jadi banyak. Bahasa lainnya adalah database-nya jadi besar. Nah, sekarang gimana caranya Anda merangkai semuanya ini? Anda merangkai strategi atau bisnis model Anda ini gimana caranya? Boleh aja Anda jualan perang harga, Anda jualan di marketplace, Anda jualan di mana-mana perang harga. Tapi, dapatkan database-nya, sehingga habis itu Anda bisa mengolah di sini. Anda bisa jualan upsell-nya, Anda bisa bikin langganan, semuanya itu. Barulah secara keseluruhan, ini menjadi sebuah keuntungan bisnis Anda. Nah, ketika ini sudah profitable kayak begini, dan di depannya perang harga, kompetitor akan bubar semua kan, karena di perang harga ya hancur-hancuran, gak ada profit margin. Sementara Anda di belakangnya profitable. Nah, kemarin saya barusan posting kan di Instagram saya gimana caranya melawan perang harga. Dan ini adalah salah satunya, dan Microsoft pun melakukan hal yang sama dengan strategi di depan merugi, bukan perang harga lagi, benar-benar perang harga sampai merugi. Right, so hopefully video singkat ini memberikan Anda wawasan bahwa perang harga itu tidak hanya terjadi di marketplace di Indonesia saja, di seluruh dunia. Even Microsoft juga ngalamin ini. Sehingga daripada pusing, daripada berteriak bahwa perang harga ini harusnya tidak ada perang harga, orang harusnya ngasih value whatever, dia bisa memanfaatkan kondisi ini menjadi sebuah strategi bisnis yang malah menguntungkan. Balik lagi, Anda harus ngerti bisnis, Anda harus ngerti bisnis model sehingga bisa melihat end to end, ujung ke ujung. Tapi kalau Anda cuma bisa melihat depannya doang, perang harganya doang, kalau di otak Anda hanya mikirin tentang gimana jualan saja, bisnisnya nggak pernah di-build, ya struggling. Karena perang harga nggak akan selesai kayak dalam waktu dekat aja. Sampai kapanpun juga pasti tetap ada. Ini tinggal kreativitas Anda untuk bisa menang dari perang harga. Thank you so much for watching this video guys. See you in the next one. Bye-bye.